Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim Ude. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah soal HOTS UTBK Kimia 2022 Part 3. Part 1, Part 2 sudah bisa ditonton di video sebelumnya. Berkisar tentang pH yang paling banyak, stoikiometri, kemudian orbital hibrida. Itu adalah soal-soal HOT yang sering keluar di soal UTBK Kimia terutama pada tahun 2021. Maka kita prediksi kembali pada tahun 2022 akan muncul soal-soal seperti ini. Untuk part 3 ini nanti tetap ada 3 soal ya. Kita mulai dari nomor 7, soal sudah saya tulis supaya nanti lebih mudah untuk menganalisis arahnya kemana. Supaya apa? Supaya cepat untuk mengerjakan. Karena waktu di UTBK satu soal itu 1 menit lebih sedikit. Jadi harus cepat, tepat, dan betul ya untuk mengerjakannya. Oke, pada part 3 ini silakan ditonton sampai selesai. Ada 3 soal yang sangat-sangat sulit dan butuh pemahaman konsep. Semua materinya ini sudah ada di channel Kim Ude, silakan dipelajari. Ada bab sel elektrolisis, ada bab KSP, dan ada bab kesetimbangan. Oke, sebelum saya bahas seperti biasa jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya. Juga lonceng ditekan supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kim Ude. Oke, kita mulai soal nomor 7. Kita baca soalnya, nanti arahnya kemana, kita pakai trik asiknya. Ya, oke. Soal yang nomor 7, sebanyak 100 ml CrCl3 krom 3 klorida sebanyak 0,1 m dielektrolisis dengan elektroda platinum PT INETS ya. Oke, artinya dia tidak ikut bereaksi hingga semua logam terendapkan di katoda. Logam apa? Logam Cr jelasnya. Pada saat bersamaan banyaknya gas klorin. Gas klorin itu bukan Cl tapi Cl2. Ya, kalau Cl aja atom, kalau klorin itu Cl2. Hati-hati. Yang dihasilkan, banyaknya gas klorin yang dihasilkan apabila diukur pada suhu dan tekanan. Nah, pada suhu dan tekanan berarti pada saat P dan T, ini P-nya, yang ini T-nya. Pada P dan T, nanti pakai gaya Lusak. Nanti ada trik asiknya ya. Pada suhu dan tekanan di mana 4,8 gram oksigen. Hati-hati, oksigen bukan O tapi O2. Ya, oksigen O2 memiliki volume 2 liter. Adalah berapakah? Berapakah volume gas klorin yang dihasilkan? Ingat di sini ada 2 pembanding, yaitu satunya adalah Cr karena diendapkan di katoda kromnya dan Cl2. Maka solusinya saya taruh sini, itu kita pakai trik asiknya aja. Pakai trik asik supaya cepat ya. Trik asik. Ini sudah ada semua di video Kim Ude, hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Ingat trik asiknya, kan ada 2 yang dibandingkan yaitu krom dengan Cl2. Maka trik asiknya pakai hukum Faraday 2. Hukum Faraday 2. Oke. Gimana trik asiknya hukum Faraday 2? Masih ingat teman-teman semua? Kalau lupa materinya silakan cari hukum Faraday 2 di Kim Ude, pasti langsung ketemu ya. Yaitu apa? Trik asiknya yaitu mol dikali valensi sama dengan mol dikali valensi. Siapa lawan siapa di sini? Tadi sudah saya ingatkan yaitu Cr dalam senyawa CrCl3 sama gas klorin yaitu Cl2. Masih ingat teman-teman, mencari valensi ini adalah muatan dari si logamnya. Karena Cl-nya 3 maka Cr-nya itu adalah plus 3 maka valensinya adalah 3. Berarti saya tulis ini 3. Cl2 valensinya ada berapa? Cl itu min 1, 2 kali min 1 adalah min 2, maka valensinya adalah 2. Oke, tinggal kita masukkan di sini, ini valensinya 2. Kemudian langkah berikutnya kita mencari molnya siapa? CrCl3. Nah, di sini sudah ada 0,1 m melawan 100 ml. Berarti kalau saya tulis di sini CrCl3
itu sama dengan 100 ml. Oke, 100 ml dikali 0,1 M. Jadi berapa? Maka nanti akan jadi 10. Ingat satuannya masih apa? Milimol. Yang diminta adalah apa? Satuannya dalam bentuk mol. Maka kita ubah menjadi mol. Maka 10 dibagi 1000. Maka ketemu berapa? 0,01 mol. Kita masukkan di sini. Berarti ini 0,01. Yang dicari adalah molnya miliknya si Cl2. Maka dari sini akan ketemu mencari molnya si Cl2 sama dengan 3 kali 0,01 berarti 0,03 dibagi 2. Ketemu berapa? Yaitu ketemu 0,015 mol miliknya Cl2. Dilanjutkan ya. Bila diukur pada suhu dan tekanan. Nah, tadi sudah saya bilang ya, diukur kata-kata diukur pada P dan T yang sama. Maka ini berlaku trik asiknya, jangan sampai lupa, trik asiknya juga. Ini sering keluar, ini masuk di stoikiometri ya. Apa trik asiknya? Nah, diukur pada saat P dan T yang sama, maka berlakulah rumus V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Siapa dengan siapa sekarang? Cl2 melawan siapa? Oksigen, berarti ini O2. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan, volumenya ditanyakan. Molnya tadi ketemu berapa? 0,015. Sama dengan volume dari oksigen berapa liter? 2 liter. Ya. 2 liter. Yang ini berapa? Mencari mol, ingat mencari mol adalah gram dibagi MR-nya. Yuk kita cari dulu molnya oksigen. Berarti gramnya dibagi MR-nya. Gramnya adalah 4,8. MR-nya hati-hati, O-nya itu 16 kali 2 berarti 32. Sama dengan berapa? Biasanya salahnya itu 4,8 bagi 16. Hanya O saja. Ingat ini saya tekankan oksigen itu O2. Kalau nanti ada soal nitrogen berarti N2. Kalau ada hidrogen berarti H2. Hati-hati di situ. Ya, 4,8 bagi 32 itu ketemu 0,15. Satuannya mol. Oke, baru ini akan masuk ke sini. Berarti ini akan masuk ke sini, berarti ini 0,15. Miliknya siapa? Oksigen. Dari sini udah kelihatan, yuk kita coret. Kita coret. Berarti nanti V1 ya, V1 sama dengan 2, ini 0,015, ini 0,15, maka ini kita coret berarti per 10. 2 bagi 10 ketemu berapa? Ketemu 0,2 liter. Yang diminta di soal dalam bentuk mililiter maka kita kalikan 1000, maka 0,2 liter itu sama dengan 200 mililiter. Inilah jawaban untuk soal nomor 7. Ingat-ingat, pakai 2 trik asik sudah bisa mengerjakan soal HOTS ya, high order thinking skill ya, keahlian berpikir tingkat tinggi. Nah, hasilnya adalah 200 ml, maka jawaban yang betul adalah yang D. Oke, kita lanjut soal berikutnya ke soal nomor 8. Oke, soal 8 kita akan membahas tentang KSP. KSP juga keluar baik di gelombang 1 maupun gelombang 2, baik sesi pagi maupun sesi siang pada tahun 2021. Maka kita prediksi nanti di 2022 akan keluar lagi KSP. Modelnya seperti ini. Hubungan KSP dengan kelarutan garam dengan garam ya. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 8 ya, soal nomor 8. Kita analisis model soalnya. Jika 50 ml larutan perak nitrat AgNO3 0,4 M molar ditambahkan ke dalam larutan 50 ml larutan K2CR4
sebanyak berapa? 0,6 M. 50 ml 0,6 M. Maka konsentrasi ion Ag+ setelah pencampuran adalah berapa konsentrasinya si Ag+ setelah pencampuran jika diketahui Ksp dari Ag2CrO4 adalah 3,2 kali 10 pangkat min 12. Lah, gimana solusinya? Saya taruh sini ya, solusinya. Langkah pertama, teman-teman harus mereaksikan antara AgNO3 dengan K2CrO4. Bisa nggak mereaksikan ya? Hati-hati kalau nggak bisa memang agak sulit nantinya ya. Berarti kita reaksikan dulu AgNO3 ditambah K2CrO4 hasilnya apa? Oke, kalau bingung kita harus bermain pengionan ya. AgNO3 kalau diionkan jadi apa? Ag+ sama NO3-. K2CrO4 kalau diionkan jadi apa? 2K+ sama CrO4 2-. Ingat, positif akan gabung sama negatif, positif akan gabung sama negatif. Sehingga nanti hasilnya adalah Ag-nya +1, CrO4-nya -2, maka Ag-nya dikali 2, maka rumusnya nanti kalau gabung jadi Ag2CrO4. Ini harus bisa mereaksikan. Plus apa? Ini positif ketemu negatif, maka jadi KNO3. Nah, setelah itu kita setarakan, ya, hati-hati setarakan. Ag-nya ada 2, maka saya kalikan 2. K-nya ada 2, maka ini saya kalikan 2. Sudah selesai. Kemudian kita tulis yang diketahui, ini berarti 50 ml 0,4 M. Yang sini adalah 50 ml berapa? 0,6 M. Nah, setelah itu seperti biasa kita pakai mula-mula reaksi sisa karena dicampur ya. Oke. 50 kali 0,4 ketemu berapa? Ketemu 20. 20 apa? Jelas 20 milimol. 50 kali 0,6 ketemu berapa? 30. 30 milimol. Ingat, kalau ada 2 yang diketahui, maka langkah pertama teman-teman harus mencari reaksi pembatas. Masih ingat trik asiknya? Reaksi pembatas sudah saya ulang di stoikiometri. Ingat, di stoikiometri di Kim UD ada 8 parts ya. 41 sampai 48 silakan dipelajari karena stoikiometri itu adalah inti dari kimia, harus paham. Oke, 20 bagi 2 10. 30 bagi 1 30, maka lebih kecil yang ini. Maka otomatis dia ini sebagai reaksi pembatas, maka harus habis bereaksi semua, maka ini adalah 0. Kalau ini 0 berarti sini berapa? Jelas 20. Kalau ini 20, ini berapa? Ingat perbandingan koefisien menunjukkan perbandingan mol yang bereaksi. Ini 1, ini 2. Kalau 2 ketemu 20, kalau 1 maka ketemu 10. 30 kurangi 10 berapa? 20. 20 apa? Milimol. Ini yang kita cari. 20 milimol kalau kita jadikan molaritas karena dicampur, berarti mencari molaritasnya adalah mol dibagi volume total, hati-hati karena dicampur, maka nanti 20 dibagi 50 tambah 50 berarti berapa? 100. 20 bagi 100 maka ketemu berapa? 0,2 satuannya dalam bentuk molaritas. Oke, kemudian kalau kita ionkan K2CrO4 diionkan jadi apa tadi? 2K+ ditambah CrO4 2-. Tadi ini ketemu 0,2, maka karena ini 1 dengan 1, maka ini juga ketemu 0,2 M. Berikutnya kita akan mencari konsentrasi ion Ag+ dalam Ksp ini. Maka kita cek tadi Ksp yang diketahui, Ksp-nya siapa? Yaitu Ksp dari Ag2CrO4 itu ternyata adalah 3,2 kali 10 pangkat min 12. Oke. Kalau ini kita ionkan, Ag2CrO4 diionkan, itu jadi apa? 2 Ag+ ditambah CrO4 2-. Maka dari sini kita akan mencari rumus Ksp-nya. Mencari rumus Ksp adalah hasil kali konsentrasi ion-ion pangkat koefisien. Berarti nanti konsentrasi dari Ag+ pangkat 2 dikali CrO4 2-. Tadi Ksp-nya sudah ketemu. Berapa itu? 3,2
kali 10 pangkat min 12. AG plusnya ini yang ditanyakan atau yang kita cari. C4-nya adalah ketemu berapa? 0,2. Saya tulis 2 kali 10 pangkat min 1. 3,2 bagi 2 ketemu berapa? Ketemu 1,6. Min 12 sama min 1 tinggal min 11. Konsentrasi dari AG plus pangkat 2. Ini saya buat supaya gampang. 16 kali 10 pangkat min 12. Konsentrasi AG plus pangkat 2. Berarti mencari konsentrasi AG plus saja, berarti ini di akar. Di akar, berarti akarnya 16 ketemu 4, akarnya min 12, kalau pangkat itu separuhnya ya, hati-hati, yaitu 10 pangkat min 6. Inilah jawaban yang ditanyakan pada soal nomor 8. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Itu yang betul, 4 kali 10 pangkat min 6. Oke, nanti di program sukses UTBK 2022 nanti akan kita bahas secara mendetail tentang konsep, materi, dan juga soal-soal latihannya. Jangan lupa yang ingin bergabung ya, jangan lupa nanti follow IG kimia.ud atau nanti saya kasih nomor WA di deskripsi, silakan hubungi. Insya Allah kita mulai di bulan Januari dan seterusnya sampai mendekati UTBK. Jangan sampai kesempatan untuk belajar bersama Kim UD membahas soal-soal UTBK kimia teman-teman tidak ikut di dalamnya ya. Nah, kenapa? Karena harus belajar mulai dari sekarang soal-soal UTBK supaya apa nanti pas UTBK-nya nanti teman-teman nanti dapat menghasilkan hasil yang maksimal untuk kimia. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 9 tentang kesetimbangan. Ini soal hot juga yang perlu diwaspadai nanti di UTBK 2022. Nomor 9. Ini adalah soal hot yang ke berapa ini? 43 yang nomor 9 ya. Tentang kesetimbangan kimia. Pada suhu tertentu dalam volume 5 liter terjadi kesetimbangan CO gas, karbon monoksida tambah air, hasilnya karbon dioksida plus hidrogen. Pada saat setimbang, ingat pada saat setimbang, berarti sudah ada nggak mula-mula, nggak reaksi, tapi pada saat setimbang, konsentrasi CO sama dengan konsentrasi H2O, yaitu 0,2 M. Berarti CO sama H2O itu sama 0,2 M, dan CO2 sama H2, yang produk, sama 0,3 M. 0,3 M sama 0,2 M. Jika ke dalam sistem ditambahkan 2,5 mol CO2 dan 2,5 mol H2, konsentrasi gas CO pada saat setimbang yang baru, berarti kita harus mereaksikan lagi. Apakah nanti hasilnya konsentrasi CO dalam kesetimbangan yang baru 0,2 M, apakah 0,4 M, apakah 0,6, apakah 0,8, apakah 0,9. Ingat, yang dicari konsentrasi gas CO pada saat setimbang yang baru. Hati-hati nanti kalau ketemu jawabannya belum tentu itu jawabannya ya. Harus pinter-pinter. Yang ditanyakan itu apa pada saat kesetimbangan yang baru. Oke, gimana solusinya? Saya tulis sini, solusinya. Ini ada kata-kata pada saat setimbang. Berarti kita tulis saja pada saat setimbang. Pada saat setimbang. Reaksinya tadi apa? Yaitu CO ditambah H2O kesetimbangan. Jadi CO2 ditambah H2. Saya tulis ini pada saat setimbang. Pada saat S ya. Berapa? Ini 0,2, ini 0,2, ini 0,3, ini 0,3, satuannya molar, 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 molar. Maka tinggal kita masukkan saja, ya, mencari harga K, itu masih ingat ya, produk dibagi reaktan pangkat koefisien, karena pangkatnya 1, 1, 1, 1 semua, berarti aman ya. Berarti konsentrasi CO2 pangkat 1 kali H2 pangkat 1 dibagi konsentrasi dari CO kali konsentrasi dari H2O.
Teman-teman tinggal memasukkan angka-angkanya. Ini ketemu 0,3 kali 0,3 dibagi 0,2 dibagi 0,2. Maka hasilnya adalah 2,25. Ini harga K-nya. Kemudian jika setelah, nah ini harus paham konsepnya ya. Jika setelah setimbang, ya tadi setelah setimbang, ternyata ditambah berapa itu? Ditambah 2,5 mol CO2 dan sama ya 2,5 mol H2. Apa yang terjadi? Jika kita akan menambah CO2 sama H2, berarti CO2 dan H2 ditambah, maka reaksi bergeser kemana? Jelas bergeser ke kiri. Reaksi akan bergeser ke kiri, akibatnya ini akan berkurang, ini akan bertambah. Itulah konsep pergeseran kesetimbangan. Nah, langkah berikutnya kita mencari berapa yang ditambahkan CO2 sama H2 dalam molaritas, karena ini sudah molaritas. Maka kita cari M-nya. Mencari M-nya CO2 itu sama dengan mencari M-nya si H2. Yaitu rumusnya mol dibagi volume. Volume yang dipakai adalah 5 liter. Berarti 2,5 dibagi 5. Maka ketemu berapa? 0,5 M. Oh, ternyata ditambahkan 0,5 M baik CO2 maupun H2 ke dalam kesetimbangan yang baru. Maka langkah berikutnya kita tulis lagi reaksinya. Reaksinya yaitu CO ditambah H2O kesetimbangan menjadi CO2 plus H2. Bedanya kalau ini nggak ada mula-mula karena apa? Sudah setimbang, maka untuk yang persamaan yang baru, reaksi yang baru harus ada mula-mula reaksi setimbang. Kita masukkan. Mula-mulanya setimbang ini sebagai mula-mulanya berapa? 0,2. Tetap ini 0,2. CO2 yang awalnya 0,3 sekarang ditambahin 0,5. Nah, berarti jadi berapa? 0,8. Hati-hati di sini. Ini juga berapa? 0,8. Oke, yang bereaksi kita nggak tahu, maka kita misalkan X, ini X, ini X, ini X. Tadi sudah saya jelaskan, karena ditambah CO2 sama H2, maka kesetimbangan bergeser ke kiri. Akibatnya ini berkurang, ini bertambah. Maka untuk mencari setimbangnya di sini, rumusnya adalah 0,8 min X. Karena dia berkurang, ini juga 0,8 min X. Yang ini malah bertambah karena kesetimbangan bergeser kemana? Ke kiri. Berarti ini 0,2 plus X. Nah, ini konsepnya harus matang ya. 0,2 plus X. Baru kita cari harga K-nya. Sama harga K-nya produk dibagi reaktan. Berarti mencari harga K-nya adalah, tadi K-nya ketemu berapa? 2,25. Saya tulis berarti 2,25 sama dengan produk dibagi reaktan. Berarti 0,8 min X. Ya. Dikali 0,8 min X. Dibagi 0,2 plus X. 0,2 plus X. Oke. Masih ingat teman-teman, ini kalau saya kalikan jadi kuadrat, ini saya kalikan jadi kuadrat, sehingga supaya nanti kuadratnya hilang, ini saya akar. Berarti akar dari 2,25 ketemu berapa? Ketemu 1,5. Berarti 1,5. Ini hilang tinggal 0,8, maksudnya satunya hilang karena di akar tadi ya. 0,8 min X, yang ini adalah 0,2 plus X. Semoga paham matematikanya ya. Oke, kemudian kita kalikan silang. Kita kalikan silang, berarti 0,2 plus X kali 1,5 akan ketemu berapa? 0,3 ditambah 1,5 X sama dengan 0,8 min X. Ya, lanjut. Saya lanjutkan ke sini. Oke. Ini pindah ke sini, 1,5 ditambah 1, maka ketemu 2,5X sama dengan 0,3 pindah ke sana, berarti 0,8 dikurangi 0,3 ketemu 0,5. Berarti X sama dengan 0,5 dibagi 2,5. Ketemu berapa? Ketemu 0,2
M. Oke. Apakah jawabannya ini? Hati-hati. Di soal memang ada pilihannya 0,2. Oh, oke. Jawabannya A. Ternyata salah. Yang diminta adalah gas CO pada saat setimbang. Berarti CO pada saat setimbang adalah ini. Ini yang ditanyakan. Maka jawabannya adalah CO ternyata adalah 0,2 plus X. X-nya ketemu berapa? Ketemu 0,2. Berarti 0,2 ditambah 0,2. Maka hasil akhirnya ternyata adalah 0,4 M molar. Inilah jawaban akhir CO pada saat setimbang. Maka opsi jawabannya adalah yang B. Inilah jawabannya 0,4 M. Oke teman-teman. Kalau video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, silahkan di-share ke teman-teman supaya manfaatnya semakin banyak lagi. Jangan lupa tetap belajar, tetap semangat belajar. Jangan lupa juga program Sukses UTBK 2022 untuk kimia nanti akan kita launching perkiraan di Januari dan seterusnya mendekati UTBK. Jangan lupa follow IG Kim UD. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya. Sukses selalu, salam sukses dari Kim UD. Asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.